Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun setiap kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Mencari Wajah Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 27, ayat 2 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan, penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Tuhan memperlakukan umatnya seperti kebun anggur milik kepunyaannya sendiri. Satu perkara yang perlu kita mengerti dan pahami, pohon anggur adalah pohon yang harus tumbuh di perkebunan atau di kebun anggur, bukan tanaman liar yang bisa hidup di mana saja sesuka hatinya. Pohon anggur membutuhkan perawatan yang baik dan intensif, terus-menerus, pemupukan yang benar, sinar matahari yang cukup, penyiraman yang benar dan tertib. Itu sebabnya pohon anggur harus ditanam di kebun anggur dengan perawatan yang terus-menerus. Salah satu yang harus dijaga adalah masuknya pohon-pohon liar yang dapat merusak dan mencuri sari makanan yang memang disediakan bagi pohon-pohon anggur yang ditanam. Yesaya pasal 27 tadi melukiskan bagaimana Tuhan menjaga kebun anggurnya dari serangan pohon-pohon liar yang hendak merusak kebun anggurnya. Yang saya rindu kita perhatikan di sini adalah bagaimana Tuhan memperlakukan putri malu dan rumput liar tersebut. Coba perhatikan sekali lagi apa yang dikatakan di Yesaya pasal 27 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Berdasarkan perkataan firman Tuhan ini, terlihat betapa Tuhan masih memberikan kesempatan dan pengampunan bagi mereka yang tergolong perusak dan bukan termaksud dalam bilangan pohon-pohon anggur Tuhan. Seakan-akan Tuhan masih membuka pintu peluang dan pengampunan bagi semua orang. Bahkan lebih dahsyat lagi, coba perhatikan apa yang King James katakan di ayat 5 tersebut. Isaiah chapter 27 verse 5 KJV. That he may make peace with me, and he shall make peace with me. Seharusnya diterjemahkan demikian, supaya ia dapat berdamai denganku. Ya, supaya ia dapat berdamai denganku. Sadarkah saudara? Jadi bukan hanya Tuhan masih membuka pintu agar kita mau berdamai dengan Dia. Bahkan Dia sengaja melakukan hal-hal yang mengusik dan menekan kita, supaya kita sadar dan mau berdamai dengan Dia. Itulah kasih Bapa Surgawi. Dalam kehidupan saya sendiri, seringkali saya merasa semua sudah aman. Pergumulan ini sudah terjawab, sehingga saya mulai lengah dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sebab saya pikir sudah aman. Disinilah seringkali saya tiba-tiba mengalami hempasan badai yang tidak disangka-sangka. Saya kaget mendapati beberapa perkara terjadi di luar perkiraan saya. Saat-saat seperti itulah saya mendengarkan bisikan halus suara Tuhan untuk kembali dan mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Jadi seringkali
Kejadian-kejadian di hidup kita memang bukan saja seizin Tuhan, namun disengaja oleh Tuhan agar kita sadar dan kembali mencari wajah-Nya. Sudahkah engkau bersyukur dan mencari wajah-Nya pagi ini? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu. Terus mampukan setiap kami untuk mengingat dan terus menghidupi kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu tiap-tiap saat untuk datang mencari wajah-Mu dan selalu bersyukur kepadamu. Amin. Jesus loves you and so do I.